Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang keharaman merokok. Mata kuliah ini adalah mata kuliah tafsir ayat dan hadis ahkam, dan dosen pengampunya ialah Ibu Khadijah Nursalis. Lalu adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Aisyah Fatehana Zaura, lalu yang kedua ada Julia Santia, dan yang ketiga ada Rahma Maulida Islami, lalu yang keempat ada Reva Destiana Dian, dan yang kelima saya sendiri Siti Maisaroh, dan yang keenam ialah Vidya Tunisa. Lanjut ke pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Pada bagian latar belakang ini, kami akan menjelaskan alasan mengapa tema fatwa Muhammadiyah tentang rokok penting untuk dikaji. Rokok merupakan fenomena sosial yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Pengguna rokok berasal dari berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga dewasa. Bahkan, bagi sebagai orang, merokok sudah menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Dalam perspektif Islam, hukum rokok tidak disebutkan secara tegas baik dalam Al-Quran maupun hadis, karena tidak adanya nas yang secara eksplisit menyebutkan rokok. Para ulama kemudian melakukan ijtihad untuk menentukan hukumnya. Akibatnya, muncul perbedaan pendapat kalangan ulama. Sebagai ulama berpendapat bahwa merokok hukumnya haram karena membahayakan kesehatan. Sebagian lainnya menyatakan makruh karena dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik tetapi tidak sampai haram. Bahkan ada juga yang membolehkan dengan alasan tidak adanya dalil yang secara langsung mengharamkannya. Di tengah perbedaan tersebut, pada tahun 2010, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang menetapkan bahwa merokok hukumnya itu haram. Fatwa ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, terutama dampak negatif rokok terhadap kesehatan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, fatwa tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama mengenai dasar hukum dan metode ijtihad yang digunakan dalam penetapannya. Lalu, masuk ke pembahasan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini. Pertama, apa isi fatwa Muhammadiyah tentang rokok? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana ketentuan hukum merokok menurut Muhammadiyah. Lalu yang kedua, ada apa dasar hukum pengharaman rokok? Pada bagian ini akan dibahas dalil-dalil yang digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum haram terhadap rokok. Lalu yang ketiga, bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwa tersebut. Hal ini penting karena rokok merupakan persoalan kontemporer yang tidak disebutkan secara langsung dalam sumber hukum Islam. Lalu kemudian ada yang keempat, yaitu bagaimana analisis terhadap fatwa tersebut. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam dan tujuan syariat, melalui 4 rumusan masalah tersebut, diharapkan pembahasan dapat dilakukan secara sistematis dan mendalam. Lalu lanjut ke pembahasan tujuan pembahasan. Adapun tujuan dari pembahasan ini sebagai berikut. Pertama, menjelaskan isi fatwa Muhammadiyah tentang rokok. Untuk menjelaskan isi fatwa Muhammadiyah mengenai hukum merokok sehingga dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam pengharaman rokok, baik yang bersumber dari Al-Quran, hadis, maupun kaidah-kaidah hukum Islam. Lalu yang ketiga, untuk memahami metode ijtihad yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa tersebut. Lalu yang keempat, untuk menganalisis fatwa pengharaman rokok dari sudut pandang hukum Islam sehingga dapat diketahui alasan dan pertimbangannya yang melatar belakangi lahirnya fatwa tersebut. Lalu, dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan kita dapat memahami bagaimana Islam merespon persoalan rokok melalui mekanisme ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Lalu, materi tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya yakni Reva Destiana Dian. Waktu dan tempat dipersilakan. Bagian gambaran umum fatwa. Kita masuk ke landasan hukum yang dikeluarkan oleh salah satu organisasi Islam besar di Indonesia. Berdasarkan Fatwa Majelis Tajrid dan Tajdid PP Muhammadiyah nomor 6 tahun 2010.
Diputuskan sebuah poin utama yang sangat krusial yaitu merokok hukumnya adalah haram. Selanjutnya, bagian alasan pengharaman. Mengapa hukumnya haram? Muhammadiyah menetapkan ini bukan tanpa alasan yang kuat, ada beberapa pertimbangan besar di sini. Pertama, rokok termasuk perbuatan buruk atau kobais yang dilarang agama. Kedua, sifatnya yang membinasakan diri sendiri dan secara sadar membahayakan orang lain di sekitar kita. Selain itu, rokok mengandung zat adiktif dan racun serta merupakan bentuk pemborosan atau mubazir yang nyata. Singkatnya, merokok sangat bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa dalam maksud syariah. Selanjutnya, bagian dalil Al-Quran. Landasan ini diperkuat oleh firman Allah dalam Al-Quran seperti yang tertulis dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157, di mana Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, yang melarang kita menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Serta larangan membunuh diri dalam surah An-Nisa dan larangan berbuat mubazir dalam surat Al-Isra. Dalil-dalil ini menjadi payung hukum yang kuat atas fatwa tersebut. Dalil hadis tidak boleh membahayakan diri sendiri dari orang lain. HR Ibnu Majah, Ahmad Malik. Rasulullah melarang segala yang memabukkan dan melemahkan. HR Ahmad dan Abu Daud. Tidak hanya itu, bagian fakta bahaya dan dampak. Jika ditinjau dari sisi medis, data tidak bisa berbohong. Di dalam sebatang rokok, tar, nikotin, sianida, hingga formalin, bahkan mencatat ada 5,4 juta kematian per tahun akibat rokok, dan angka ini diprediksi melonjak menjadi 8 juta di tahun 2030. Terakhir ini dampaknya tidak hanya pada kesehatan, tapi juga sosial di ekonomi. Rokok menciptakan perokok pasif, memicu penyakit di keluarga, hingga mengancam nyawa balita. Secara ekonomi sangat miris, ketika pengeluaran rokok justru lebih tinggi dibandingkan pemenuhan gizi dan pendidikan di keluarga miskin. Selanjutnya, metode Ijtihad Muhammadiyah. Yang pertama, bayani. Metode bayani adalah cara menetapkan hukum dengan berpedoman langsung pada Al-Quran dan hadis. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman makna teks atau nas secara bahasa sehingga hukum yang dihasilkan sesuai dengan dalil yang jelas. Yang kedua, taklili. Metode taklili menggunakan pendekatan rasional dengan mencari sebab atau alasan ilat suatu hukum. Melalui kias atau analogi, hukum pada suatu peristiwa dapat diterapkan pada peristiwa lain yang memiliki sebab yang sama. Yang ketiga, istislahi. Metode istislahi menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum. Pendekatan ini digunakan ketika suatu persoalan tidak ditemukan ketentuannya secara langsung dalam nas, namun tetap harus memperhatikan tujuan syariat Islam. Next. Selanjutnya, teknik penetapan hukum. Yang pertama ada ijma atau kesepakatan ulama. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kesepakatan ini menjadi salah satu dasar yang kuat dalam penetapan hukum Islam. Yang kedua, kias atau analogi bahaya. Kias merupakan metode penetapan hukum dengan membandingkan suatu kasus baru dengan kasus yang sudah memiliki ketentuan hukum karena memiliki sebab yang sama. Yang ketiga ada maslahah mursalah atau kebaikan publik. Maslahah mursalah digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan kemanfaatan dan kepentingan masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, urf atau tradisi atau kebiasaan. Urf adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Next. Selanjutnya, maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan utama ditetapkannya hukum Islam, yaitu untuk menjaga kemaslahatan manusia. Dalam konteks rokok, Muhammadiyah menilai bahwa rokok bertentangan dengan beberapa tujuan syariat karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Yang pertama, hifz ad-din atau menjaga agama, menghindari perbuatan yang dapat membawa mudarat dan pemborosan. Yang kedua, hifz an-nafs, menjaga jiwa. Rokok dapat membahayakan kesehatan dan meningkatkan risiko berbagai penyakit. Yang ketiga, hifz al-aql, menjaga akal. Kesehatan fisik yang terganggu dapat memengaruhi kemampuan berpikir dan produktivitas seseorang. Yang keempat, hifz an-nasl, menjaga keturunan. Paparan asap rokok dapat berdampak buruk bagi keluarga, terutama anak-anak dan ibu hamil. Yang kelima, hifz al-mal, menjaga harta. Pengeluaran untuk rokok dianggap sebagai penggunaan harta yang kurang bermanfaat dan berpotensi menimbulkan pemborosan. Selanjutnya ada analisis terhadap fatwa. Kelebihan fatwa. Fatwa disusun berdasarkan integrasi antara Al-Quran, hadis, serta pertimbangan ilmu pengetahuan dan data medis. Fatwa memiliki sifat preventif, yaitu bertujuan mencegah terjadinya kemudaratan atau bahaya sebelum terjadi. Saat ad-Dazariyah. Oke, next. Selanjutnya ada kritik terhadap fatwa. Yang pertama, rokok tidak disebutkan secara langsung atau eksplisit dalam nas klasik, sehingga masih menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Sebagian ulama, khususnya di kalangan NU atau LBM, masih berpendapat bahwa hukum merokok adalah makruh, bukan haram. Fatwa juga mendapat perhatian terkait dampak ekonomi, terutama terhadap para petani tembakau yang menggantungkan mata pencariannya pada sektor tersebut. Next. Pendapat yang memakruhkan. Alasannya, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak terdapat dalil atau nas yang secara tegas mengharamkan rokok gairuh manus sehingga hukumnya tidak dapat langsung dinyatakan haram. Kaidahnya, dasar pemikiran yang digunakan adalah kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu bersifat mubah atau boleh. Oleh karena itu, perbedaan pendapat muncul karena rokok dipandang sebagai persoalan ibtidaiyah yang berkembang di masa kini. Akan dilanjutkan oleh Jora. Jadi kesimpulannya dari kelompok kami yaitu Muhammadiyah menetapkan rokok haram karena membahayakan kesehatan serta bentuk pemborosan dan merusak 5 prinsip Tama Syariah. Fatwa ini merupakan bentuk respons progresif terhadap bukti medis modern. Dan saran dari kelompok kami yang pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi kawasan tanpa rokok. Dan kedua, fatwa dijadikan bahan edukasi preventif bagi generasi muda. Dan yang ketiga, pentingnya kesadaran menjaga kesehatan diri dan keluarga. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator, yaitu Maisa. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun akibat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.